Sahabat, sahabat muslim dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di gelaran muhasabah kita. Tema malam hari ini adalah tentang terangkanlah hati agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara di seputar masalah hati, sahabat muslim, mungkin sudah tidak aneh lagi bagi Anda yang memang selalu mengurus hati. Tapi tak banyak juga di antara kita ada orang yang tetap mempertahankan hatinya dalam kegelapan, mempertahankan hatinya dalam kekerasan, mempertahankan hatinya dalam keegoan. Mungkin ini ada di sekitar kita, atau mungkin saja kita sendiri yang sampai hari ini masih memelihara kegelapan hati tersebut. Maka wajar apabila hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat jauh dari kita. Karena hidayah Allah pastinya akan sangat mudah didapat dengan hati yang terang, hati yang bercahaya, hati yang lunak. Ada istilah begini, Allah akan memberikan pengingatan hidayahnya kepada hati yang gelap agar bisa berubah dengan terang, kan demikian. Kalau seandainya kita pemilik hati yang gelap dan tidak mau berusaha untuk mencari hidayah Allah agar membuat hati kita bercahaya, maka tentunya akan sangat sulit untuk kita bisa merubah hati dari yang gelap gulita kepada hati yang bersinar. Kenapa demikian? Ya karena tidak ada usaha dalam diri kita untuk bisa merubahnya. Kita ingat ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila tidak kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Demikian pula dengan hati. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha pembolak-balik hati, namun kalau seandainya kita tidak berusaha untuk bisa membuat hati kita lebih terang, ya sudah pasti hidayah tidak akan masuk ke dalam hati kita. Jadi tetap semuanya adalah terserah kita. Maukah kita memiliki hati yang terang? Maukah kita memiliki hati yang bersinar? Atau mungkin kita akan terus mempertahankan hati kita dalam kedulumatan atau kegelapan. Semuanya terserah kita. Surga dan neraka disiapkan oleh Allah bukan untuk kepentingan Allah. Surga dan neraka disiapkan oleh Allah adalah untuk kepentingan kita. Bagi orang yang berhati terang, bagi orang yang berhati bersinar, maka sudah pasti kepulangannya pun tempatnya yang baik. Berbeda dengan hati orang yang gelap, hati orang yang duluman, sudah pasti tempat kepulangannya pun adalah nar, yakni neraka. Tinggal pilih-pilih saja. Jangan cuma dalam angan-angan. Setiap manusia punya keinginan yang sangat besar untuk bisa masuk surga. Tapi sementara jalan untuk bisa menempuh ke sana tidak dilakukan. Seperti halnya orang bermimpi. Pada saat dia bermimpi indah dan terputus dengan bangunnya, maka tidak akan merubah kehidupannya. Seperti halnya orang yang mau berangkat ke suatu daerah. Apabila tidak ada usaha untuk dia mencapai daerah tersebut, maka dia tidak akan sampai di daerah itu. Demikian juga kepada kita semuanya, kaum muslim. Semua harapan dan impian dari kaum muslim dan muslimah adalah berakhir dengan hidup di kampung surga, di real estate yang terhebat milik Allah. Tapi kita nggak mau memesannya. Kita nggak mau membayar down payment-nya. Apakah kita akan mendapatkan apartemen di surga?
Apakah kita akan mendapatkan rumah yang layak seandainya kita tidak mengajukan diri kita untuk mengisi aplikasi-aplikasi untuk masuk surga atau membeli tempat di surga? Lawang seandainya kita pengen sebuah rumah yang ada di sebuah real estate, itu ada langkah yang harus dilakukan oleh kita. Semisal kita mengajukan aplikasi permohonan, setelah itu kita membayar uang muka kah, membayar apakah namanya, sehingga akhirnya sang pengembang memberikan kunci rumah tersebut untuk kita tempati. Demikian juga dengan surga, demikian juga dengan Firdaus, demikian juga dengan sinarnya Allah, tempat kebalikan kita nanti. Andai saja keinginan itu tidak dilanjutkan dengan tingkah, dengan perbuatan, mana mungkin kita bisa dapat rumah di surga? Logikanya kan seperti yang saya sudah uraikan, bahwa seandainya ada keinginan, maka tentunya harus dilakukan pula usaha-usaha untuk mewujudkan keinginan tersebut. Jangan hanya keinginan itu hanya sebatas mimpi. Yang Anda bangun, mimpinya hilang. Demikian mungkin yang harusnya kita renungkan, kita muhasabahi. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan walaupun hanya sekedar di suara saja, ini bisa sedikit memberikan motivasi buat kita melakukan sesuatu, mewujudkan keinginan kita. Salah satunya adalah masuk ke surga. Pertanyaannya, surga itu untuk siapa? Surga itu salah satunya akan diberikan kepada orang yang memiliki hati yang bersinar, hati yang bercahaya, hati yang selalu diterangi oleh firman-firman Allah, hati yang selalu di dalamnya ada Allah. Dan jangan berharap apabila hati Anda gelap, hati Anda keras dengan keegoan Anda, hati Anda hitam, ya, dengan kemaksiatan Anda, jangan harap Anda punya tempat di surga. Surga itu hanya untuk orang yang memiliki hati baik. Hati itu bisa menjadi baik apabila memang ada usaha yang kita lakukan membuat hati kita menjadi baik. Tak ada sebuah kebiasaan apabila kita tidak awali untuk melakukannya. Demikian pun apabila kita ingin hati kita ini baik, maka kita harus mulai melakukannya sejak saat ini agar bisa menjadi terbiasa dan memelihara keterangan, memelihara cahaya dan sinar di hati kita. Jangan pernah abaikan perbuatan-perbuatan untuk bisa terus membuat hati kita bersinar. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti punya keinginan untuk bisa memiliki hati yang baik. Hati yang baik ini tidak serta-merta datang begitu saja. Hati yang baik pastinya harus juga didukung oleh keilmuan, oleh pemahaman agar kita bisa mengisi, memberikan bohlam di dalam hati kita, memberikan neon di dalam hati kita. Lalu neonnya untuk hati yang bercahaya apa? Ilmu keagamaan. Itulah yang akan menjadi bohlam, yang akan menjadi neon untuk bisa menyinari hati kita, dan efeknya hati kita akan terang benderang. Lalu bagaimana katanya kalau hati yang gelap? Hati yang gelap ya sudah pasti hati yang mati listrik, padam lampunya, bohlamnya putus. Tidak ada tindakan untuk kita mengganti bohlam, tidak ada tindakan untuk kita mencari sumber listrik. Apakah hati itu akan menjadi terang? Tidak. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana caranya kita mencari bohlam-bohlam
Kita mencari neon-neon yang bisa membuat ruang-ruang hati kita ini berderang ataupun bercahaya. Salah satunya adalah dengan ilmu. Carilah guru, sahabat muslim. Udah Kang Jum, saya kan sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, bahkan saya sampai S3. Gelar saya profesor. Anda menuntut ilmu itu untuk kepentingan dunia. Sementara yang bisa membuat hati Anda benderang, hati Anda bercahaya adalah ilmu agama. Ilmu-ilmu agama ini kalau dilihat dari kurikulum saat sekarang itu sangat minus sekali. Coba Anda pernah alami tidak pada saat Anda sekolah? Matematika dalam 1 minggu itu bisa hampir setiap hari. Bahasa Indonesia dalam 1 minggu hampir setiap hari. Tapi pelajaran agama dalam 1 minggu hanya 2 jam. Bayangin, 7 hari kita bersekolah, mata pelajaran agamanya cuma 2 jam. Mau terang bagaimana hati kita? Sementara yang bisa membentuk karakter, yang bisa membentuk jiwa kita ini terang adalah pelajaran agama. Bukan pelajaran sosial, bukan pelajaran sejarah, bukan pelajaran eksak atau IPA. Tapi yang membuat hati kita terang adalah pelajaran agama. Yang di situ kita mempelajari tentang diri kita, siapakah pencipta kita. Sehingga akhirnya apabila kita paham dan mengerti siapa kita dan siapa pencipta kita, maka sudah pasti hal ini akan melunakkan, akan menerangkan hati kita. Lalu bagaimana kalau seandainya kita sampai saat ini memang sudah tidak bisa lagi belajar agama? Bukan tidak bisa lagi, yang pasti Anda tidak menyiapkan waktu untuk belajar agama. Di setiap kampung saat ini masih banyak majelis-majelis taklim yang disiapkan oleh warga di daerah kampung tersebut. Tinggal Anda maunya untuk mengikuti majelis taklim itu. Ya, tinggal maunya kita. Dan ingat, keterangan hati, cahaya hati itu hanya Anda bisa dapatkan dari Anda mempelajari firman Allah, Al-Quran, Anda mempelajari hadis. Itu baru Anda akan mendapatkan cahaya hati Anda. Bullshit kalau seandainya Anda mempelajari IPA, Anda mempelajari apalah itu yang namanya pelajaran-pelajaran dunia, tapi tidak didukung oleh pelajaran agama, hati Anda bisa akan terang. Itu sangat-sangat di luar logik. Dulu kita ingat, terkadang kesulitan bagi seorang guru pembimbing karir. Ada guru BK, ada guru BP. Kesulitan mereka menghadapi perilaku dan tindakan dari murid-muridnya. Kenapa demikian? Karena pelajaran yang bisa membentuk karakter manusia menjadi baik adalah pelajaran agama. Dan kurikulum kita, semasa saya sekolah dulu, saya bicara semasa saya sekolah dulu, pelajaran agama yang saya dapat, porsinya sangat jauh-jauh berkurang dibanding dengan pelajaran-pelajaran dunia. Hal ini wajar apabila berefek, berdampak kepada karakter siswa. Karakter saya pada saat itu menjadi siswa sangat jauh dari perilaku yang baik. Ya, nggak banyak katanya Kang Jum anak-anak yang berperilaku baik walaupun agama pelajarannya cuma 2 jam. Kita nggak tahu. Mungkin saja dia di rumahnya belajar keagamaan yang dibimbing oleh orang tuanya, atau mungkin dia dimasukkan ke sekolah-sekolah agama selain daripada sekolah-sekolah formal.
atau mungkin dia sambil pesantren, sehingga pribadinya terpupuk di luar jam sekolah formal. Nah sekarang kalau kita lihat bagaimana perbandingan dengan orang yang hanya mempelajari pelajaran-pelajaran urusan dunia. Tidak menutup kemungkinan sahabat muslim, kalau kita terus bergelut kepada memperdalam urusan dunia saja, tidak menutup kemungkinan sekali lagi, ini akan membentuk mental kita menjadi iri. Mental kita menjadi dengki. Kenapa demikian? Ya karena tadi hati kita gelap, sehingga menimbulkanlah kesirikan, sehingga menimbulkan kedengkian. Karena bentukan akhlak tidak didapat di pelajaran dunia. Apakah ada di dalam pelajaran IPA Anda mempelajari tentang akhlak kepribadian? Tidak ada. Apakah ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia Anda mempelajari akhlak kepribadian sebagai manusia yang baik? Tidak ada. Apakah ada di dalam matematika Anda mempelajari tentang kepribadian, tentang akhlak, tentang hati? Tidak ada. Tapi di pelajaran agama Anda akan dipupuk, Anda akan ditempa dengan pelajaran-pelajaran tentang tata cara beribadah, tentang pembahasan siapa manusia, tentang pembahasan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita bersikap bersosial dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Dan itu hanya ada di pelajaran agama. Jadi kalau orang yang mau mempelajari pelajaran agama, maka sudah sangat pasti tingkat keterangan hatinya akan sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mau mempelajari agama. Kita bandingkan sekarang dalam kehidupan kita, bagaimana orang yang mempelajari agama total dengan kita yang sepotong-sepotong. Jauh, sahabat muslim. Sarjana 1, strata 1. Yang satu pesantren tanpa gelar, tapi perilakunya luar biasa. Saya punya sahabat sampai yang menyarankan untuk dia mengambil ijazah SMA itu saya meminta beliau untuk mengurus dan melanjutkan sekolahnya di paket C. Tapi pribadinya luar biasa. Kenapa? Karena dia pesantren. Karena dia memperdalam pelajaran agama sejak kecil. Tapi saya mempelajari dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Dan saya tidak mempelajari keagamaan secara total seperti beliau. Sangat jauh berbeda. Nah, ini tentunya menjadi contoh, ini menjadi cermin buat kita, bahwa kalau pengen punya hati baik, pengen berperilaku baik, pengen punya akhlak baik, pelajari agama. Tidak yang lain. Tidak ada pelajaran yang lain yang bisa mencetak pribadi Anda menjadi baik, yang tidak mencetak pribadi Anda menjadi oke, hati Anda menjadi oke. Tidak ada pelajaran lain yang bisa mencetak itu kecuali pelajaran agama. Kan Kang Jem, saya umur sekarang sudah 50 tahun. Tidak ada kata terlambat. Seperti saya bilang tadi, di daerah Anda ada majelis taklim, di daerah Anda ada guru ngaji. Yang membedakan adalah Andanya nggak mau untuk menghadiri majelis taklim itu, untuk bisa merubah karakter Anda. Kenapa demikian? Karena Anda mempertahankan hati yang gelap. Anda nggak mau merubah hati Anda menjadi terang, sehingga Anda nggak mau melangkahkan kaki Anda ke majelis taklim. Mau majelis taklim perempuan kek, mau majelis taklim laki-laki kek. Karena ketidakmauan Anda melangkahkan kaki untuk bisa merubah hati Anda dari yang gelap menjadi terang. Itu yang membedakannya. Bukan nggak ada pelajaran agama,
Apakah pesantren itu tertutup untuk kita sebagai orang-orang yang udah bangkotan seperti ini? Tidak. Para kiai yang menjadi guru di pesantren itu masih membuka kalau seandainya kita mau memang mempelajari agama. Walaupun umur kita udah bangkotan, kepala kita sudah berubah putih alias huisan. Yang membedakannya kenapa kita nggak mau, ya tadi keinginan kita yang terhalang oleh malu. Setan bermain di rasa malu. Setan di sana bergumul di rasa malu. Sehingga akhirnya pada saat kita mau melangkah belajar agama ke pesantren, di saat kita sudah bangkotan, di saat kita huisan, kita ini malu sama anak-anak didik yang lain. Sehingga akhirnya kita memelihara kegelapan hati kita dan tidak mau belajar membuat hati kita ini menjadi terang. Itu yang membedakannya. Padahal matinya akan sama. Apakah surga itu diberikan kepada anak muda? Tidak. Apakah surga itu diberikan kepada anak orang-orang kaya? Tidak. Apakah surga itu diberikan untuk para kiai? Tidak. Surga itu diberikan untuk kita semua, orang-orang yang mau menempelkan, yang mau meliputi hati kita ini dengan Allah. Surga itu baru diberikan. Bagaimana caranya agar Allah itu bersemayam terus dalam hati kita? Pelajari agama. Pelajari agama. Di dalam pelajaran agama itu pasti membahas tentang siapa Sang Khalik, siapa Allah, siapa kita, dan bagaimana tata cara kita berkehidupan sosial, baik bertetangga, berumah tangga, mengurus anak, bagaimana kita bicara kepada orang tua, bagaimana kita bicara kepada guru, bagaimana kita bicara kepada sesama manusia. Itu dipelajarinya di agama, yang hingga akhirnya akan membuat diri kita tenang, diri kita terang, diri kita bercahaya. Jangan harap Anda apabila tidak mempelajari agama, lalu Anda memiliki hati yang baik. Tidak. Karena hati yang baik itu harus terus dipelajari. Dan yang bisa merubah itu adalah pelajaran agama. Yuk, manfaatkan sahabat muslim dimanapun Anda berada. Tidak kenal usia, berapapun usia kita saat ini, kalau memang diri kita merasa bahwa kita kekurangan tentang pelajaran agama, silakan Anda ikuti majelis-majelis ta'lim yang ada di daerah Anda. Apabila Anda punya kesempatan, apabila Anda punya waktu untuk bisa kembali berpesantren, kenapa tidak? Pak Ustadz, Pak Kiai yang menjadi pimpinan pondok pesantren akan sangat-sangat bahagia sekali apabila ada orang yang ingin merubah hatinya dari gelap menjadi terang dengan banyak mempelajari di pesantren dia. Nggak usah rasa malu. Nggak perlu misalnya Anda mondok. Kalaupun misalnya Anda punya kegiatan luar, Anda bisa ikuti pada saat pengajian-pengajian saja di pesantren tersebut. Dan juga kepada para pimpinan pondok pesantren, saya himbau juga kepada Anda semua. Andai saja ada sahabat-sahabat yang memang memiliki usia cukup lanjut dan ingin mempelajari agama, tolong dibuka pintunya. Karena kewajiban kita semua untuk bisa saling mengingatkan. Kewajiban kita semua untuk saling mengisi kekurangan-kekurangan. Jadi jangan ditutup nih kalau buat orang tua yang pengen masuk pesantren ya, Pak Kiai ya, Pak Ustadz ya. Buka pintu pesantren Anda selebar-lebarnya untuk masyarakat tanpa batasan usia. Tanpa batasan usia. Oke, sahabat muslim dimanapun Anda berada, kalau kita bicara masalah qulub, hati ya, sudah sangat pasti panjang sekali ya, panjang sekali. Tadi saya bilang untuk Anda, pentingnya kita mendapatkan guru untuk bisa merubah hati kita dari gelap menjadi terang agar kita mendapatkan hidayah dari Allah. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi memfokuskan penulisan bidang tasawuf ya, atau pendekatan diri. Kita mendekatkan diri ini merupakan cara untuk bisa membuat hati kita terang ya. Salah satunya adalah harus dipelajari, yakni dengan berguru. Nah,
Pentingnya guru di sini, sahabat muslim, agar kita pada saat melakukan hati yang terang ini terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi penting sekali, seperti ungkapan yang saya baca dari Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, dan beliau ini adalah merupakan guru besar ya dari tarekat Naqsabandiyah. Dan saya tidak melihat aliran apalah itu. Saya bicara sebagai orang Islam ya. Saya bicara sebagai orang Islam. Saya yakin di aliran apalah itu, mau tarekat ke, mau aliran apa ke yang namanya ujungnya Islam, mereka pasti ujungnya akan membuat diri hati mereka itu lebih baik. Hati mereka tetap bersinar. Mendekatkan diri salah satunya dengan Allah, Anda bisa pakai jalur yang mana, silahkan. Yang pasti jangan pernah menambah dari perintah Allah, jangan pernah menambah dengan kemauan Anda di dalam membuat peribadatan-peribadatan. Allah Subhanahu wa taala sudah memperkirakan kemampuan kita sebagai umat Muhammad dengan beban peribadatan yang diberikan kepada kita ya seperti itu. Tidak harus ditambah, tidak harus mengada-ngada. Kenapa? Saya khawatirnya kalau mengada-ngada justru yang diperintahkan kita tidak lakukan, malah yang diada-adakan yang dilakukan. Kan sayang, waktu kita terbuang ya. Jadi kita melakukan ibadah sesuai dengan Al-Quran yang memerintahkannya, hadis yang mengatakannya. Itu saja, agar waktu kita ini tidak terbuang percuma. Ya, jadi jangan mengada-ngada, jangan membuat-buat. Yuk kita ibadah, terangi hati kita dengan cara yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran, yang sudah dijelaskan oleh hadis yang sahih, hadis yang memang jelas, hadis yang jelas perawinya atau periwayatnya ya. Baik, nanti kita akan coba bicara lagi mengenai bagaimana caranya membuat hati kita terang agar kita bisa bicara, agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun selepas saya minum kopi dulu ya. Kenapa? Karena udah jam 10 malam nih. Lewat 3 menit mata saya sudah ngantuk ya. Jadi saya harus minum kopi dulu. Yuk, kita simak sahabat muslim yang syair-syair berikut ini.